Perjuangan Weni Aryani untuk mendapatkan hak anaknya dan pengakuan dari Rezky Aditya terus bergulir di pengadilan. Weni Aryani pun pada agenda sidang kali ini membawa saksi yaitu sang ibunda yang mengakui bahwa antara dirinya dengan Rezky Aditya dulu memang memiliki ikatan hubungan asmara hingga membuahkan anak dari hubungan mereka berdua. Ibunda Weni Aryani pun mengatakan bahwa tujuan utama dari dirinya menjadi saksi dari pihak Weni Aryani adalah agar hak-hak cucunya dapat dipenuhi dan dijalankan oleh Rezky Aditya. Saya mengetahui, iya. 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 Jadi sempat merasa sebagai perasaan seorang ibu pasti ada perasaan yang Iya. pernah merasakan itu. Iya, pernah merasakan itu ya. Saya di sini menjadi saksi karena cucu saya. Anak saya bersalah, tapi cucu saya tidak salah. Dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan karena harus mendapatkan hak. Oh, maksudnya begini, ya namanya kelakuannya itu tidak baik sebetulnya ya, tidak membenarkan itu ya. Tapi kan ada anak. Ini yang perlu di garis bawahi. Iya. Oh, kalau masalah Rezky tidak hadir itu sudah biasa kan ya. Dan memang untuk perdata kan ini bisa diwakilkan. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman lebih gentle buat saya kalau dia hadir. Karena gini, yang namanya saksi itu kan adalah kategorinya melihat sendiri dan mendengar sendiri. Bukan dari katanya. Kebetulan mama itu kan melihat dan menyaksikan sendiri kedekatan saya dengan Rezky gitu kan. Dan saya setiap saksi saya tidak mau memaksa. Artinya saksi itu memberikan kesaksian dari dalam hatinya. Karena melihat kepentingan anak saya. Balik lagi semua ini untuk kepentingan anak saya, bukan kepentingan saya gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya mama mau gitu kan, mau menjadi saksi untuk cucunya lah terutama. Gini ya kalau dari pendapat saya ya, kan sudah bicara dengan kuasa hukum juga. Walaupun tidak disumpah, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada hakim dari perjalanan mama mengetahui kedekatan saya dengan Rezky. Ya, habis mau bagaimana lagi? Namanya juga orang tua tetap harus memperhatikan cucu dan anak saya. Ya tentu saja pasti gitu sedih ya, karena lain dengan yang lain. Dia tidak untung anaknya tuh baik kayak itu. Iya, betul. Tapi kan tetap aja anak. Orang tua pasti ke situ. Walau bagaimanapun tetap anak. Saya begini ya, dari awal kasus saya bilang bahwa kelak Keke akan melihat perjuangan saya untuk mencari tahu siapa ayahnya gitu kan, membuktikan kepada Keke. Apapun hasilnya, kita kan punya bos yang lebih besar ya, kita punya kekuatan yang lebih besar. Saya masih akan legowo apapun hasilnya, itu aja. Kalau dari pihak kami pasti akan terus mengajukan. Kenapa? Karena titik ujung dari gugatan materi ini adalah tes DNA. Itu yang bisa membuktikan semua. Jadi ya, kalau tidak salah kenapa mesti takut sebetulnya ya? Gitu dari saya. Menikah kembali maksudnya? Iya. Oh, Waktu ini dengan waktu ini dengan Rezky kan ini lagi proses sama. oh iya. Mungkin kebalik kali ya. Jadi nanti saya bisa tunjukin juga surat cerai saya gitu ya, bahwa saya sedang dalam proses perceraian saat itu. Kalau logikanya begini lah, tidak mungkin saya bawa teman lelaki kalau saya sudah bersuami. Itu aja sih. Tapi soal dokumen saya bisa buktikan kok. Agenda yang kemarin digelar di pengadilan seyogyanya menjalani pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat gugatan dan argumen-argumen. Dan dari pihak Weni Aryani pun membawa saksi yaitu ibunda Weni Aryani. Salah satu kesaksiannya dari pihak Weni Aryani adalah untuk membuktikan gugatan Weni Aryani kepada Rezky Aditya bahwa dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Rezky Aditya dapat meyakinkan oleh majelis hakim. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak Rezky Aditya atas diajukannya saksi dari pihak Weni Aryani, yaitu ibu kandung Weni Aryani? Tadi yang seperti sudah kita saksikan bersama tentunya tadi itu adalah rangkaian suatu
acara yang dilakukan di dalam suatu persidangan yang mana memasuki masa namanya pemeriksaan saksi. Tentunya pemeriksaan saksi yang dilakukan di dalam ruang persidangan tadi untuk memperkuat kembali argumen-argumen yang ada di dalam gugatan kami. Salah satunya adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Reski, terkait tidak bertanggung jawabnya dia terhadap anak yang telah dilahirkan oleh seorang wanita, yang mana anak itu kami menduga keras bahwa itu adalah anak hasil daripada hubungan Reski dengan Weni. Nah, jadi tadi kan sudah dapat digambarkan bahwa memang saksi-saksi yang kami hadirkan sudah mengkonfirmasi bahwa sejak si Keke itu dilahirkan sampai dengan saat ini memang tidak ada campur tangan dan bantuan yang dilakukan oleh Keke yang itu menjadi kebutuhan dan hak anak. Artinya dari sisi perhatian, dari sisi tanggung jawab kehidupan, dari sisi yang lain-lain yang itu menjadi suatu kebutuhan manusia itu tidak pernah dipenuhi. Artinya kami melihat bahwa ini juga merupakan suatu tonggak bahwa semoga pembuktian ini bisa dijadikan suatu pegangan sehingga hakim dapat mempunyai keyakinan yang penuh bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rizky itu dapat dibuktikan. Ya, kami berharap tentunya ini harus menjadi suatu hal yang positif bagi persoalan ini, bisa menjawab semua keraguan-raguan terhadap apa yang ada di luar sana, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu hal yang benar sehingga kami berani untuk membuktikannya. Nah, kami juga berharap tentunya di sisi lain apabila semua proses yang sudah kami lakukan ini, saudara Rizky juga harus berani, ya, harus berani tampil, harus berani membuktikan. Jangan hanya berupaya untuk melemahkan semua upaya kami, tapi di sisi lain dia malah bersembunyi di tempat yang lain. Itu juga bukan hal yang baik, saya pikir. Pertama, apakah seorang ibu bisa dijadikan saksi atau tidak? Bagi kami itu masih perdebatan. Ya. Artinya apapun itu langkah yang diambil, kami kan tetap masih bisa menguji apapun itu. Memang betul tadi si Bu Dewi itu tidak bisa diangkat disumpah. Tapi menurut kami itu juga tidak menjadi halangan, sebab disumpah atau tidak disumpahnya itu, walaupun tidak disumpah, apabila dia berkaitan ceritanya persis seperti sama orang yang sudah disumpah, maka kekuatan pembuktian dia juga akan sama dengan seperti orang yang disumpah. Lain halnya kalau umpamanya Bu Dewi ini tidak bisa disumpah, ini tidak bisa disumpah, maka kami harus hati-hati. Atau Bu Dewi ini tidak disumpah, ini disumpah, tapi cerita Bu Dewi ke utara, cerita ibu ini ke selatan, ya keterangan ibu ini juga tidak akan dapat dipertimbangkan. Bagi kami nggak ada masalah itu, tidak ada masalah, karena kami juga bukan hanya saksi satu-satunya itu Bu Dewi, tapi kami juga masih punya saksi lain. Ya. Kak, dikit dong Kak. Ya, Tanggapannya dong Kak. nanti ya tunggu putusannya saja ya. Tunggu putusannya saja, ini masih berlangsung sidangnya ya. Mohon maaf jaga jarak. Untuk kedepannya gimana? Untuk kedepannya. Dia masih sidang, kita masih mengikuti persidangan. Ya. Rizky sendiri gimana kabarnya Pak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Beri jalan dulu ya. Kenapa Kak Rizky Kak nggak ikut datang Kak? Maaf ya. Tanggapan yang dikatakan seperti apa? Apakah komentarnya? Ya. Boleh tahu ini sih. Komunikasi dari Kak Rizky gimana Kak? Selama ini tidak pernah datang, kenapa Kak? Iya Kak.